Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama kami Heri Sawiji Pak Yai. Mohon izin kami mau bertanya kepada Pak Yai mengenai hijab tadi. Mengenai hijab. Hijab. Karena sangatlah rugi bila kita meninggal dunia kita belum mengenal Allah, sedangkan tiap hari kita sujud, rukuk selama 5 waktu, tapi ternyata kita belum mengenal Allah. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan rasa, mungkin bagi kami ya, rasa kecintaan dunia lah. Dunia itu macam-macam isinya, ya istri, harta, jabatan, dan semuanya Pak Yai. Jadi bagaimana biar cepat kita bisa paham mengenal Allah sehingga sholat kita bisa khusyuk hanya Allah dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Itu jawabannya dari pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ini kata perintah. Ini memakai fi'il amar. Perintah. Berarti di mana ada perintah, di belakangnya ada sesuatu yang amat penting. Kita sebagai anak, kita punya orang tua. Orang tua mengatakan, wahai anakku, lekaslah kau berangkat sekolah. Ini perintah. Perintah, di balik perintah itu ada sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting? Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan Allah satu nikmat, rahmat serta hidayahnya, yaitu kita bisa dita'arufkan di sini, bisa dikumpulkan tawajuh di sini dalam rangka pengajian umum yang memperingati bulan Muharram. Mudah-mudahan apa kajian pada malam hari nanti estu betul-betul menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fitini khatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kami masuk dalam satu materi kita malam hari ini, tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. Bagi bapak-bapak, ibu yang HP-nya ada paketan nih, dibuka Quran di Google ya. Surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, biar kita sama-sama ngaji di situ. Apa temanya? Jadilah kita ini sebagai seorang muslim yang sempurna. Jadilah kita ini seorang muslim yang sempurna. Apakah muslim itu yang dimaksud di sini adalah golongan kita yang selalu taat, yang hanya taat di dalam hukum syariah saja? Jawabannya,
Apa yang nantinya saya kaji adalah tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Yang dimaksud seorang muslim yang sempurna di sini adalah seseorang yang ketika jasmaniahnya ini taat menjalankan hukum syariah, akan tetapi ruhaniyahnya taat menjalankan hukum hakikat menuju makrifat pada Allah. Inilah yang kami maksud muslim yang kafah atau muslim yang sejati. Sebelum kami masuk di dalam materi nanti, perlu diketahui bahwasanya pertama, kami tidak punya maksud apa-apa. Kami dari Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, datang ke sini hanyalah silaturahim akhul muslim wal muslim. Panjenengan sudah kami jadikan sebagai saudara, yang saudara melebihi saudara kandung saya sendiri, sehingga kami membawa oleh-oleh. Nanti bagaimana caranya menjadi muslim yang sempurna. Yang kedua, apa yang nanti kami sampaikan tidak ada hukum wajib untuk percaya. Tidak ada satu paksaan untuk jenengan percaya. Hal ini saya teringat ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak boleh ada satu paksaan. Silakan umat percaya, silakan tidak. Silakan umat mau menerima atau tidak. Kamu tidak ada hak untuk memaksa. Artinya apa, Pak? Kami tidak boleh menyalahkan bagi saudaraku yang pada malam hari ini mungkin belum bisa menerima. Mohon maaf sekali lagi. Ingat, ini nanti tidak ada paksaan untuk mengikutinya. Yang nomor 3, sebelum kami sampaikan materi, nanti setelah materi itu kelar, kita buka forum dialog, forum tanya jawab. Dos pundi, kalau nganut panitia mawon, karena kami biasanya begitu, Pak. Setelah penjabaran materi, ada yang paham, ada yang tidak. Khusus yang tidak paham langsung bisa bertanya. Saya nanti mohon dibantu oleh panitia atau sohibul auqat untuk memfasilitasi ini nanti. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman. Ada papan? Mohon maaf. Oh iya. Sponsor, sabar. Ajeng mriki.
Mohon izin Pak Camat, Pak Lurah. Kita telah dikenalkan tahapan kita di dalam agama Islam. Pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ini kunci kita. Ma huwa al-islamu? Apa yang dimaksud Islam? Ini ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril terkait definisi tiga hal ini. Beliau menjawab, ketika seseorang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadah yang berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesungguhnya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, dan sesungguhnya kami juga bersaksi bahwasannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Udah, ini sudah disebut sebagai orang Islam. Lalu bagaimana yang disebut iman? Di sini Islam itu kan ada rukun-rukunnya lah gitu nggih. Nggak usah saya jabarkan. Anda sudah tahu sendiri. Iman adalah bukti kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang sebatas jasmaniah. Jadi ketika jenengan melaksanakan apa yang diperintah dan menjalankan apa yang dilarang di dalam agama Islam, itu pembuktian iman. Iman yang mana? Iman yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oke. Pembuktian kita itu ketika saat ada di iman, kebanyakan oke, secara jasmania saja. Mana itu larangan kita tinggal secara jasmani, mana itu perintah kita jalankan secara jasmani, sholat, zakat, poso, haji, itu perintah secara fisik kita lakukan. Dan inilah Pak yang kami maksud sebagai hukum syariah, risalah yang dari Allah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan hukum syariah. Syariatu ini adalah jasmani, sekedar jasmani. Sehingga jangan heran kita ketika sholat, hati ruhaniah kita ingat siapa Pak? Halo, ingat siapa? Jangan heran, kita harus tahu manusia Allah ciptakan di dunia ini meliputi dua unsur, jasmani dan rohani. Kita terima atau tidak, kita yakin atau tidak, kita nggak bisa bantah. Karena ini kebenaran yang mutlak bahwasanya disebut insanul kamil, manusia yang sempurna
itu ada jasmani juga rohani. Lah tadi ketika saat kita berbicara tentang syariah, hukum risalah yang dibawa Rasulullah, ternyata kita selama ini hanya jasmaninya. Ruhaniah kita belum bisa dikatakan menyembah dengan sebenarnya. Ada dasar? Ada. Tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Ini contoh sholat. Di dalam ayat itu nggak boleh Pak kita sholat ini hati menghadap terhadap selain Allah, nggak boleh. Mohon maaf loh, saya tidak gurui, tidak. Tadi saya katakan saya bawa oleh-oleh dakwah Jawa Timur ke Sumatera sebagai saudara saya. Oleh-oleh ini boleh dimakan, boleh tidak. Boleh diterima, boleh tidak. Enggak ada paksaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah katakan khafidu ala sholawah. Jagalah sholat 5 waktu ini. Berarti hubungannya dengan jasmani. As-sholawah ai al-maktubah, sholat yang diwajibkan, berarti 5 waktu. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ, Pak. Kita lanjut, wassolatil wusto. Niki ulama khilaf. Berbagai tafsir kami buka, mulai tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir. Ulama khilaf tentang wassolatil wusto. Wusto itu tengah. Di antara 5 yang tengah adalah nomor 3. Ada yang berpendapat sholat maghrib karena rokaatnya 3. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan asar. Tidak, alasannya karena rokaat 4. Enggak. Tapi bagaimana kalau kita melihat tafsir Mutasabbihah? Kitab atau Al-Quran yang ada di dalam dada jenengan, ternyata inilah risalah Rasulullah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini tadi Al-Baqarah ayat 238. Lah ini adalah surat Al-Anbiya ayat 25. Dan inilah yang dikatakan sebagai risalah tauhidiyah, atau lebih mudah kita kenal, itulah hukum hakikiyah. Tadi syariah, iki hakikiyah. Ada yang mengatakan hakikat. Kita mundur lagi ke syariat. Apa hukum yang berkenaan dengan syariah yang menganjurkan jasad sampan ini tinggalkan larangan dan jalankan perintah? Itu satu irama dengan thariqah. Syariat dan thariqah. Apa thariqah? Jalan. Apa hakikat? Tujuan. Risalah dari Kanjeng Nabi khusus di jalur hakikiyah itu berbicara dan mendidik ruhaniyah. Kalau syariah adalah jasmani, kalau hakikat adalah ruhani. Bon. Sekarang kalau jenengan purun pingin sholati betul-betul khusyuk,
betul-betul menghadap kepada Allah. Kita buka tadi lagi, diteruskan ayatnya. Wassolatil wusta adalah sholat hakikat, sholat yang dilakukan oleh hati atau ruhaniyah dengan cara ini wajah tuwaj dia, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Nah, ini bahasan tauhid. Jikalau kau melakukan sholat itu tidak hanya jasmani saja, artinya juga rohani. Wassolatil wusta, ayatnya dilanjutkan, wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Qanitin memakai makna khashi'in, khusyuk. Apa tarkib khusyuk? Definisi, jenengan ketika sholat, hati itu sudah tidak memandang selain Allah itu ada. Umpama saya dengan kamera ini, Pak, ya, antara saya dengan kamera tidak ada sesuatu yang menghalang, maka ini wajah tu wajiyah bisa dilakukan. Sehingga mohon maaf, sifat wajib wujudnya Allah bagi hati seorang hamba yang seperti ini, sifat wajib wujudnya Allah itu nyata karena tidak ada penghalang. Lain, Pak, kalau ada penghalang, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mengapa kita selama ini sholat tidak tahu bahwasanya Allah di mana? Kalau bertanya Allah di mana, jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 115. 115. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun bisanya gerak sebab digerakkan oleh Allah. Ya Allah di mana? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Terusnya ayat, dimanapun kau menghadap, ke arah manapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Mengapa kita tidak tahu? Alasannya karena di dalam hati kita ada perkara selain Allah, akhirnya tertutuplah ainul basirah kita kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa dilanjut? Mohon maaf, Pak, mumpun diambil kasari lho nggih. Ini belum masuk pada inti saya loh ya. Ini masih giring saya. Tahu giring? Umpama Messi. Amal Messi sepak bola nih kok. Giring-giring tujuannya kemana? Gol loh. Niki belum gol niki. Masih pemanasan. Ngapunten Kang Kadah. Niki mengke kalau diparingi wekdal pinten jam? Derek mawon nggih. Wis pokoke sak mantune materi, ngoten. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurno. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 208 ya. Tema kita Al-Baqarah 208. Jadilah kau seorang muslim yang sempurna. Udah. Kita kembali ke pertanyaan malaikat Jibril terhadap Rasulullah. Sekarang ihsan. Mahwa al-ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau sholat, hatimu seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Wujudnya kamera tadi loh, Pak. Itu akan nyata wujudnya Allah manakala antara hati atau ruhaniyah, mata hati kita tidak ada penghalang, Pak.
Apa penghalangnya mata hati kita? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Syahwat, kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa kita. Tahu garwa? Suami istri. Cinta kita jatuhnya di situ. Lalu anak. Cinta kita jatuhnya pada anak. Cinta hati loh maksudnya. Wal qanatiril muqantarah, cinta nih hati kita terhadap gebiarnya dunia. Inilah yang masuk di dalam jagatnya hati kita, akhirnya sebagai hijab penghalang antara hati dengan Allah. Cara kula antara kamera dengan mata saya. Loh Pak, nggak kelihatan Pak. Bapak Ibu, Rasulullah katakan tentang ihsan, ketika kau sholat, hatimu ka'annaka lahu taro, seakan-akan bisa melihat wujudnya Gusti Allah. Ini nggak bisa dibahas secara mata dohir loh Pak ya, nggak bisa. Hati sampean iku gambaran yang dimaksud Rasulullah itu, pokoknya selain perkara selain Allah yang ada di dalam hati itu sudah tiada. Itu maksudnya. Fa'ilam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka kamu harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Selalu dilayani Allah. Coba Pak, napas keluar masuk kalau tidak dikeluarkan Allah bisa masuk sendiri? Tidak bisa. Kita tarik kita sebagai makhluk. Sifat kita makhluk siapapun apa? La haula wala quwata illa billah. Lah ngoten toh? Tidak punya daya upaya untuk dari rumah pergi ke sini, datang ke sini dengan sendirinya tanpa Allah, nggak punya. Tidak punya kekuatan untuk apapun. Tapi bila mana bisa terjadi seperti ini, datang ke majelis ini, illa bil, karena semua semata-mata digerakkan oleh Allah. Berarti status kita laksana patung, laksana sapu. Jikalau tidak ada yang menggerakkan, sapu tidak bisa gerak sendiri. Loh, minimal di situ. Sehingga jenengan ketika saat sholat, mohon maaf, wajib hati sampean itu sadar, merasakan kehadiran wujud Allah di dalam diri sampean, di luar diri panjenengan, yang menggerakkan panjenengan. Jawabannya ini, Allah di dalam dan di luar, di awal dan di akhir semua persoalan, ada di surat Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Ini. Kembali kepada surah Al-Baqarah 208 tadi. Mengapa di situ ada perintah? Udhulu, masuklah kamu fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Yang dipanggil adalah amanu Pak di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhan nas, tapi yang dipanggil adalah amanu, orang yang beriman, yang sudah beriman. Mengapa sudah beriman kok disuruh menyempurnakan Islamnya lagi padahal sudah beriman? Karena ternyata menurut ayat itu banyak di antara kita sebagai seorang mukmin itu hanya bil lisan fakot,
bil qalbi belum. Pembuktian ini loh belum. Buktinya bagaimana? Ketika saya sholat, mengapa hati saya ingat istri, ingat anak, ingat suami, ingat pekerjaan, ingat apapun? Kalau tanda-tanda orang yang sudah ihsan, nggak mungkin Pak, hati kita akan bisa diarahkan oleh nafsu untuk ingat pada selain Allah. Jikalau kita sudah sampai di sini, maka inilah Islamnya kafah, sempurna. Sehingga dengan risalah dari Rasulullah di jalur tauhidiyah, di jalur hakikat, ini jenengan akan bisa terus sampai makom makrifat. Apa makom makrifat? Makom yang ihsan, makom yang hati sudah minimal Allah terasa dekat. Allah terasa dekat. Jadi jenengan melakukan bentuk aktivitas apapun, Mbak, hati jenengan nggak bisa lalai dari Allah. Hati selalu sadar sing gerakno kita siapa, yang mengeluarkan nafas siapa, yang mendetakkan jantung siapa, yang mengalirkan darah itu siapa, yang telinga bisa dengar suara siapa, mata bisa melihat juga siapa, mulut bisa bicara itu siapa. Hati merujuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jenengan tidak mudah ngaku. Semuanya kembali kepada Allah. Ini perkara tidak mudah. Sekali lagi, perkara ini tidak mudah. Tapi bukan berarti sulitnya itu selamanya sulit. Allah dawuh dalam satu ayat, wala tayasu fi raikhillah, janganlah kau berputus asa seberapapun beratnya kau sholat untuk mengingat Allah. Jangan pernah kamu itu, mohon maaf loh Pak ya, mohon maaf, jangan pernah kau akhirnya tidak mau sholat. Jangan. Artinya apa? Walaupun sholat ini, khusyuk ini berat sekali untuk bisa khusyuk, tapi jangan putus asa untuk meraih itu. Caranya bagaimana, solusinya bagaimana? Inilah jawaban saya pada malam hari ini. Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ini jawabannya dan solusi bagaimana kita untuk bisa melaksanakan dan mendapatkan derajat di mata Allah, ihsan atau muhsin, salat yang khusyuk. Sudah kami urai apa sebabnya kita selama ini sholat itu kok ingat pada selain Allah. Sudah kami urai semuanya. Sekarang solusinya bagaimana biar tidak seperti itu, Pak. Ingat, kita itu sudah tua, Pak. Umur kita berapa? Saya sekitar sekarang sudah masuk di 59. 59, jenengan bahkan di atasnya. Kapan kita meninggal, Pak? Saya tanya, ada yang bisa jawab kapan kita meninggal? Tidak tahu toh? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jikalau kepastian hal yang dipastikan itu datang, nggak bisa kita mundurkan, nggak bisa kita majukan. Terus bagaimana keadaan ruhania kita ketika saat itu datang, sementara ruhania kita belum ihsan? Bagaimana? Iman kita masih campur-campur. Contoh, siapa sih ngaji? Mukhlasan. Mukhlasan nggak makhluk toh? Makhluk. Berarti iman sampai niku ning makhluk.
Padahal di balik saya ada siapa? Di balik kita semua ada siapa? Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk apapun. Saya, panjenengan, apapun, siapapun. Khafiyun utawi ono sesuatu yang halus yang mata kasab dohir tidak bisa melihat. Ai hayyun, itulah hidup. Siapa hidup? Wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Yang wujudnya Allah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan, kita sebut, kita gambarkan dengan suatu apapun. Sebab percaya atau tidak percaya, apabila di dalam diri kita tidak ada Allah yang menggerakkan, nggak mungkin kita bisa bergerak sendiri. Pun niki jenengan pun toto imane nopo dereng yang seperti ini. Jikalau iman sampan itu sudah masuk di ranah zona ini, maka lewat surah Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tolong niki solusi, tanamkanlah ketika jenengan sholat zikir tersebut. Apa dibaca la ilaha illa anta? Tidak. Apa inti maksud fa'lam annahu la ilaha illa anta? Jenengan hati wajib sadar merasakan kehadiran Allah, yaitu hidup dalam diri sampean sebelum takbiratul ihram. Sampean harus yakin saya bisa berdiri bertakbir, itu ada sesuatu yang menakbirkan. Alias kita tidak boleh merasa mengimani kalau kita bisa takbir sendiri. Hati sampean condongkan, hati jenengan sampean rasakan kehadiran Allah dalam diri kita yang menggerakkan kita. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai kakek nenek moyangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jikalau jenengan pengen betul-betul bisa khusyuk di dalam sholatmu, tirulah Nabiullah Ibrahim. Sesungguhnya ku arahkan, ku hadapkan wajahku maksudnya hati jenengan iki, wajhia terhadap wajah Allah. Karena maksudnya ya apa? Sampeyan rasakan. Jangan langsung usolli fardul maghribi Allah, jangan. Tenangkan dulu hati kita. Kalau jenengan jadi imam atau jadi makmum atau sholat munfaridan sendiri, diam dulu. Rasakan dulu kehadiran Allah dalam diri Anda. Yang menggerakkan Anda, yang merukukkan, bahkan sampai salam. Sibukkan terus hati ini. Zikir, ingat, sadar bahwasanya bukan kita yang bisa melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sebab dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhan saya, jikalau jenengan sudah bisa masuk di zona ini, maka tolong dibuka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Pasti hati sampean tentrem, damai, ayem, tidak ada rasa gelisah, rasa susah, rasa takut terhadap keadaan apapun. Yang ada adalah ketenangan hati, karena panjenengan di situ akan dimasukkan Allah makom, namanya makom muraqabah,
makom Allah terasa dekat. Bila mana ini terus dilakukan terus menerus, maka sampailah makom pertemuan terhadap Allah, yaitu ma'rifat makom musyahadah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ayat ini. Mengapa? Sebab mereka orang-orang yang beriman ketika sholat hatinya itu bisa khusyuk, terus hatinya bisa tentram, karena sebab beliau hatinya selalu berzikir, ingat, sadar apa yang muncul dan timbul dari dirinya itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah jiwamu akan tenang. Jadi solusinya adalah belajarlah untuk menghadirkan Allah di dalam diri lewat rasa tadi. Ketika jenengan beraktivitas apapun, lebih-lebih waktu menjelang melakukan sholat. Kalau itu nanti hati sampean tidak sesuai dengan surat Ar-Ra'd, sampean ke Mojokerto ya, bawa apa ini, bawa kopi, siram ke muka saya, ini taruhan saya. Kalau sholat sampai tidak terasa nikmat, ke Mojokerto sana. Bahasa sini apa? Ditabyur ini loh, disiram. Itu taruhan saya. Karena ini Quran, Allah yang dawuh, bukan saya. Saya hanya lesan dijadikan Allah untuk mengirimkan sinyal oleh dari Allah terhadap panjenengan. Saya ulangi, ini tidak ada paksaan. Monggo nek gelem jalan ke silakan, tidak pun tidak apa-apa, itu tidak salah monggo jenengan. Tapi ingat, semua ada konsekuensi masing-masing. Sebelum kita masuk pada tanya jawab atau dialog, tadi kan sudah saya kasih solusi, ya dah? Bagaimana cara untuk kita itu bisa menghilangkan rasa keakuan diri atau makhluk sebagai penghalang hati kita kepada Allah, sehingga kita sampai tua pun melakukan apapun tidak ada kesadaran jiwa bahwasanya semua itu dari Allah. Ini sudah saya lakukan, saya kasih solusinya. Ini jenengan dari surah Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta, untuk melaksanakan zikir. Itu enggak dibaca Pak, tapi dirasa, dibuktikan, dipraktekkan baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas waktu sholat pun. Jikalau jenengan terus menerus melakukan zikir ini, maka akhirnya jenengan sampailah pada surah Al-Anbiya 25. Di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun hadza siratum mustaqim. Ingat Pak, kita yang ada di syariat ini telah dibimbing oleh Allah lewat kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus di thariqah kita dibimbing la ilaha illallah. Terus di hakikat kita dibimbing la ilaha illa anta. Terus yang di makrifat kita dibimbing la ilaha illa ana. Sudah lengkap Qur'annya. Jikalau saya jelaskan satu persatu antara la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana, kalimat tauhid yang tertuang dalam Al-Qur'an ini, sawulan ora mari. Satu bulan nggak selesai kita. Saya berprinsip ngaji nggak usah lama-lama, sedikit paham dilakoni gitu aja. Nggak usah lama-lama sampai boyok sakit duduk kasihan, dikit aja. Jadi
Kita kembali kepada materi kita. Ketika saat sudah kita urai mengapa kita sholat itu selalu ingat selain Allah, sudah kami jelaskan. Sekarang solusinya bagaimana? Kita harus belajar ilmu tauhid di dalam la ilaha illa anta dan ana. Secara ringkas tadi dan prakteknya sudah saya kasih tahu. Tinggal jenengan sekarang adalah mau nggak untuk mempraktekkan. Ingat, nanti sebelum tidur Pak, tolong ya diangen-angen. Sampai buka surat Al-Isra ayat 72. Ini nggak main-main Pak. Di situ Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata ruhnya, mata ruh yang disebut ainul basirah, atau sering kita dengar mata hati, lah itu masih buta terhadap Allah sebab ada tutupnya tadi loh Mbak ya, loh raketok, kameranya raketok, karena ada tutupnya. Sampai meninggal masih seperti ini, fahuwa fil akhirati amma wa adallu sabila. Maka kita posisi ruh itu nanti di alam barzah, alam kebangkitan, alam hisab, atau alam ketika saat kita masuk di dalam melewati siratal mustaqim tetap buta. Sama renungi nanti ya. Kalau mata jasad kita nggak buta Pak, tapi kebanyakan kita matanya ruh kita itu masih keadaan buta. Dikatakan buta, ada sesuatu yang menutupi. Lah cara untuk menghilangkan tutup ini tadi, berlakulah kita ruhaniyah itu dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah tentang dinul haq, ai dinut tauhid, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinut tauhid. Di sini tauhid yang mana yang dimaksud? Ini pengenalan diri terhadap la ilaha illa anta, tentang Allah, konteksnya di dalam wujud. Ini dalam nama la ilaha illallah, itu adalah nama pengenalan kita kepada Allah. La ilaha illa huwa, pengenalan kita kepada Allah sifat. La ilaha illa anta zat. Kemudian la ilaha illa ana, wis gak bisa dibahas. Jenengan paling dawuh ngeten mengke. Oh iya, nantinya itu. Fahimtum? Pak Nyun Sewu, sekali lagi saya katakan, pesan saya dari surah niki Al-Isra 72, janganlah jenengan yang hadir di sini, aku mohon, jangan mati dulu. Estu, jangan meninggal dulu sebelum ainul basirah jenengan tutupnya tersikap. Sebab siapapun kita tidak akan pernah bisa sholat khusyuk manakala perkara selain Allah masih ada di dalam hati kita Pak. Ingat surat Al-Mu'minun ayat 3, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholat itu dalam keadaan khusyuk. Berarti wong mukmin siapa? Wong mukmin yang imannya sudah ihsan. Ihsan itu benar, betul, itu tidak ada iman selain Allah. You understand? Oke. Pun kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, manusia Allah ciptakan itu hanya satu tujuannya, illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Menyembah
Apa sih menyembah itu? Menghadap. Menghadap itu bagaimana? Bersahadah, bersuhud, bersaksi. Ingat, mata dohir ini Pak, untuk menyaksikan makhluk. Fis samawati wa ma fil ard. Apa isi langit dan bumi? Mata dohir. Tapi mata batin ainul basirah hanya bersaksi untuk Allah saja. Asyhadu alla ilaha illallah. Untuk bisanya hati hanya beriman, bersaksi hanya pada Allah yang sesungguhnya, maka laksanakanlah perintah apa yang telah dilakukan Rasulullah, yang Rasulullah jadikan sebagai teladan, dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa teladannya Rasulullah? Al-Ahzab. Ngeten nggih. Al-Ahzab ayat 21. Di situ Allah katakan laqad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan Rasulullah? Teladani Rasulullah itu mana? Liman kana yarjullah. Mana? Terhadap hati seorang yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Bukan bertemu syahwat loh Pak ya. Bukan bertemu istri, buku anak, bukan. Ini khusus terhadap siapa yang hatinya ingin bertemu Allah. Inilah berarti orang yang menteladani teladannya percontohan Rasulullah. Pak, nggak mudah Pak. Hati kita itu ada keinginan untuk bertemu Allah. Jikalau dalam hati tidak ada rasa cinta atau rindu terhadap Allah. Salat kalau didasari dengan rasa cinta dan rindu, keinginan kepada Allah, satu sisi sistem dia mengerti bagaimana cara untuk bertemu Allah, maka disitulah yang Allah maksud di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh, bagi orang-orang yang ada hatinya keinginan ketemu saya berjanji. Artinya Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan, pertemuan itu pasti terjadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun kesimpulannya gini kuwau, kita akan bisa sampai pada Allah jikalau kita itu, mohon maaf, betul-betul yang menutupi itu hilang. Perkara yang menutupi hati itu akan hilang seiring berjalannya kita mempraktekkan diri cara untuk sholat dengan khusyuk. Begitulah malam hari ini apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi dialog atau tanya jawab. Monggo kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, barusan telah kita simak paparan dari Romo Yayi. Untuk itu barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Heri Sawici Pak Yai. Mohon izin kami mau bertanya kepada Pak Yai mengenai hijab tadi. Mengenai Hijab. Karena sangatlah rugi bila kita meninggal dunia kita belum mengenal Allah, sedangkan tiap hari kita
sujud, rukuk selama 5 waktu, tapi ternyata kita belum mengenal Allah. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan rasa, mungkin bagi kami ya, rasa kecintaan dunia lah. Dunia itu macam-macam isinya, ya istri, harta, jabatan, dan semuanya Pak Yai. Jadi bagaimana biar cepat kita bisa paham mengenal Allah sehingga sholat kita bisa khusyuk hanya Allah dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Itu jawabannya dari pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ini kata perintah. Ini memakai fi'il amar. Perintah. Berarti di mana ada perintah, di belakangnya ada sesuatu yang amat penting. Kita sebagai anak, kita punya orang tua. Orang tua mengatakan, wahai anakku, lekaslah kau berangkat sekolah. Ini perintah. Perintah, di balik perintah itu ada sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting? Hilangnya kebodohan kita. Terus kita akan mengerti tentang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Contoh ilmu matematika. Oleh karena kita memperhatikan perintah orang tua kita untuk pergi sekolah belajar ilmu matematika, maka asalnya kita tidak bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, maka ketika saat sudah belajar mengerti, kita bisa jawab. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir? Apa sih zikir itu? Ingat. Secara lugot, zikir adalah ingat. Itu lugot. Zikir bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kita ingat. Ingat siapa? Bagaimana kita akan bisa ingat sesuatu? Namun sesuatu kita nggak tahu. Bisa tak kita ingat? Misalkan, taruh aja jenengan ini tidak pernah bertemu saya. Anggap aja gitu. Terus jenengan ini punya teman. Teman-teman bilang, saya punya teman namanya Mukhlason. Dia biasanya itu mau diperintahkan untuk tausiah ke sana, tapi jenengan nggak pernah tahu yang mana wujudnya Mukhlason. Bisa dikatakan ingat dengan benar? Betul bisa. Ini secara logis mawon Pak. Tapi maksud ingat pada Allah itu yang bagaimana? Yun sewu, sadar atau tidak sadar jenengan, sebetulnya sebelum jenengan ini dijadikan manusia, ruh itu sudah pernah bertemu Allah. Buka surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Ini dialog langsung antara jenengan ruh terhadap Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Maukah kamu besok untuk menyembah hanya padaku? Maukah kamu hanya bercinta padaku? Jenengan jawab bagaimana? Kita jawab, qalu bala syahidna. Siap. Ingat Pak jenengan? Nggak ingat. Mengapa nggak ingat? Inilah persoalannya. Allah mengapa mengutus, mohon maaf, memerintahkan nafsu atau iblis untuk menguji kita. Sampai seberapa mau kita untuk betul-betul melaksanakan perjanjian terhadap Allah itu. Setelah kita mengatakan siap, wa nafakhtu, Allah tiupkan roh itu terhadap jasad.
Mengapa kita nggak ingat? Karena kita dipengaruhi oleh nafsu, bahwasanya kita itu tidak pernah bertemu Allah. Makanya Pak, mohon maaf, sejak kita akil balik, disitulah awal-awal hati kita belajar mencintai selain Allah. Yang laki sudah balik, mulai cari cewek. Yang cewek juga begitu, sudah balik, mulai suka sama laki. Akhirnya diteruskan nikah. Jatuh cintanya banyak. Tadi kita sama istri, sekarang keinginan punya anak. Dikasih anak, akhirnya jatuhnya cinta hati kita anak. Tidak berhenti di situ. Apa? Kita mesti mikir sandang, pangan, papan. Harta benda yang bermateri atau tidak bermateri. Yang alasannya untuk mencukupi keluarga. Apakah itu nggak boleh? Loh, itu perintah. Al-Qasas 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia jangan kau tinggalkan. Tapi wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Di situ ada Allah. Hadapkan hatimu terhadap Allah. Ngoten lho maksudnya. Tapi kita berhubung ajaran tauhid yang di la ilaha illa anta wa ana dan ana, atau ajaran hakikat menuju makrifat, sejak wafatnya beliau baginda, mohon maaf, Sayyidina Ali karamallahu wajah, terasa disembunyikan. Yang digelar itu hanya di dalam urusan syariah dan thariqah. Ini fakta. Inilah alasan yang mendasar mengapa kita sebagai umat ya, bukan ulama, sebagai umat nggak ada kemajuan di dalam salat kita. Paling tidak sing penting gugur kewajiban. Terus bagaimana status inna sholata tanha anil faksha wal munkar? Gak berfungsi ini. Makanya mohon maaf, saya ini mendakwahkan tauhid la ilaha illa anta dan ana Pak sudah 25 tahun ini. Tapi mohon maaf, tidak semudah apa yang kubayangkan. Cacian, makian, bahkan mohon maaf, saya sudah masuk penjara Pak 3 tahun. Mohon maaf, tapi tidak menjadikan saya mundur ke belakang, tapi tetap saya melangkah ke depan sampai akhir hayat saya nanti. Sehingga mohon maaf, saya bisa hadir di Batam ini semata-mata juga karena Allah, dan itu perintah Allah, harus kami sampaikan walaupun pahit terasa, tapi tetap saya kibarkan tauhid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terasa disembunyikan ini. Dalam surah Al-Anbiya 25, inilah yang disebut wahyu inti ajaran Rasulullah. La ilaha illa ana. Bagaimana kita bisa sampai sebelum meninggal sudah sampai ke ana? Yun sewu, dari istri, suami, anak, harta benda apapun, inilah yang menjadi biang kerok yang dijadikan oleh nafsu untuk menghalangi hati kita kepada Allah. Ingat, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mencondongkan hati kita untuk berbuat jahat kepada Allah, yaitu melalaikan terhadap Allah. Akhirnya hati kita tidak sadar kalau sumber semuanya itu datangnya dari Allah. Akhirnya kita merasa dari kita. Contoh saya, dalam hatiku merasa apa tausiah yang muncul dari mulut saya, hatiku beriman dari saya makhluk. Inilah
yang menjadi hijab persoalan hati saya terhadap Allah. Bagaimana caranya hijab ini Allah bersihkan? Ini pertanyaannya tadi. Tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Ingat yang bagaimana? Ini kan fi'il amar, tapi di belakangnya ditutup sebagai maf'ul mutlak. Zikron, kelawan sejatine eling, dengan sebenar-benarnya ingat. Lah sebenar-benarnya ingat itu ingat yang bagaimana? Ingat atau zikir yang tidak sampai sebut Allah, tidak, baik bil lisan au bil qalbi, sudah tidak menyebut nama Allah. Terus bagaimana? Merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri kita. Itulah wujudnya Allah yang harus kita imani, sebab karena dialah kita bisa berjalan ke sini, kita bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati kita harus terus memfokuskan diri untuk menghadirkan Allah lewat rasa di situ. Dengan cara inilah Bapak Ibu yang dimaksud zikron kathiron. Berarti zikir yang dimaksud sejatinya zikir adalah kesadaran di dalam hati kita bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul seluruh makhluk sumbere sangka Gusti, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nomor dua, fasabbih, ayat yang 42, fasabbihu bukratan wa asila. Walaupun kau melakukan dzikir terus seperti itu, suatu saat jenengan kemasukan lagi, kekotori lagi. Jikalau terkotori lagi, fasabbihu bukratan wa asila, baik siang maupun malam, terus lakukanlah pembersihan. Ini yang disebut tazkiyatan nufus, bebersih diri dari perkara-perkara selain Allah. Caranya kembali lagi sampai berzikir. Berarti kuncinya kita adalah berzikir. Yang kumaksud zikir, sadar, kesadaran hati bahwasanya kita makhluk iku tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Udah los kalau gini. Jikalau jenengan mau seperti ini, tak jamin gila hati sampean. Gila. Dalam bahasa kitab majdub, jadab. Hati, bukan jasmani Pak yang gila, hati yang gila. Sudah, sampean pilih. Enak mana gila pada Allah hati ini dengan gila pada istri orang? Enak mana? Ibu, enak mana gila pada Allah dengan gila pada suami orang? Sampean jawab sendiri. Udah, Anda sendiri yang milih. Atas pertanyaan Bapak tadi, mestinya lebih baik gila pada Allah. Pun ini tak sampaikan, tak tambahi satu lagi. Jikalau jenengan mau monggo, kalau nggak mau nggak masalah. Apa? Jenengan harus melakukan kholwat, uzlah. Apa itu? Tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan kerja, tinggalkan apapun. Berani? Ayo. Ya lihat keadaan sampean mawon. Kalau keadaan sampean ini kerja, keadaan apapun, tolong 1 minggu adakah libur 1 hari? Udah, gunakan itu untuk sebaik-baiknya. Bilang sama istri, bilang sama anak, ayah mau masuk kamar nggak keluar 1 hari 1 malam. Gunakan terus hati berzikir terus.
Loh, berarti nggak ada yang dirugikan toh Pak? Nggak ada. Saya tidak merintahkan 40 hari 40 malam. Niki lihat kondisi jenengan. Ya kalau jenengan sudah pensiun bisa. Dan di pondok saya memang saya membuat pondok, saya sengaja untuk memfasilitasi jenengan yang sudah free dari pekerjaan, free apapun, monggo silakan ke sana 40 hari silahkan, 40 malam silahkan. Yang jelas kalau sudah lulus dan pulang praktekkan di rumah. Saya yakin jikalau jenengan terus menerus menjaga dzikir, walaupun nafsu terus memberikan kotoran, nanti Allah bersihkan, nanti Allah bersihkan. Begitulah terus menerus. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Yai, mohon maaf ini mau bertanya. Nama saya Faizin. Saya mau bertanya tentang ihsan Yai. Insan, Ihsan, manusia. bukan ihsan. Iman, Islam, dan Oh, ihsan. ihsan. Ya, ihsan. Nggih. Ihsan tadi dikatakan bahwa seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, seakan-akan Allah selalu mengawasi kita atau melihat kita. Nah, di sini ada saya pernah istilahnya ngobrol atau mungkin tukar pengalaman. Ada yang mengatakan bahwa untuk meyakini, karena dia saking yakin dengan ihsan bahwa dia selalu melihat Allah, meyakini bahwa dia melihat Allah, dan Allah itu dikatakan lebih dekat daripada urat nadi kita. Kemudian apa yang dia lakukan, dia merasa bahwa baik itu dalam keadaan sholat, baik keadaan maksiat, dia merasa bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini bahwa dia yang menjalankan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini bahwa dia itu tidak bisa apa-apa apabila tidak Allah jalankan. Bahkan apa yang dia katakan, dia juga meyakini bahwa itu adalah dari Allah, walaupun perkataan itu kadang-kadang perkataan maksiat, kadang-kadang perkataan atau nasihat yang baik. Mungkin itu penjelasannya bagaimana Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urai definisi apa sih ihsan makrifat itu apa? Makom ihsan, musyahadah, makom makrifat itu bagaimana? Apakah yang dimaksud makrifat itu seseorang itu bisa melihat wujudnya Allah? Nah ini kan pertanyaan juga. Ini kita pahamkan dulu. Kita makhluk, asalnya kan nggak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Yang ada itu adalah hanyalah Allah. Sakit diterima ini? Kita itu makhluk, asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Ketika proses pengadaan inilah yang disebut innalillahi. Sekarang bagaimana perjalanannya? Wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Ini yang jarang manusia mau pedulikan. Padahal nanti juga melakukan wa inna ilaihi rajiun. Kalau toh kita itu adanya sebab diadakan dan kita asalnya tidak ada, kalau sudah dikatakan kembali kepada yang
mohon maaf, asal kita, akhirnya kesimpulannya begini, mungkinkah kita makhluk yang asalnya tidak ada bisa melihat yang ada? Saya tidak menarik jenengan supaya jadi orang bingung loh ya. Memang ngaji tasawuf itu ngaji agak bingung. Dikatakan makrifat adalah pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Selain Allah sudah enggak wujud. Kapan hati itu sudah di zona di situ? Kapan? Selain Allah itu sudah tidak wujud. Karena sifat wajib wujud itu hanyalah milik Allah. Makanya dikatakan sifat nafsiyah. Pak nyun sewu, kita merasa wujud itu karena kena dorongan nafsu untuk ngaku-ngaku kita punya sifat wujud. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Az-Zumar 54. Lekaslah kau kembali kepada asalmu. Asal tidak ada, kita kembali kepada yang tidak ada. Kita kan sementara kan merasa ada, sebab diadakan oleh yang ada. Ayo kita kembali ke asal kita. Tidak ada. Siapa yang sudah kembali ke asalnya, maka disitulah akan nyata siapa sebetulnya yang ada. Ini kita harus lakukan dzikir tadi yang tanyakan yang pertama, terus menerus. Kalau sudah berzikir terus menerus, maka Allah akan melaksanakan pensucian dalam hati kita dari kotoran-kotoran hati. Setelah proses ini sudah terjadi yang disebut sebagai tazkiyatun nufus, maka sampailah pada makom makrifat atau makom ihsan. Dikatakan makrifat yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Artinya, oh sing wujud ternyata adalah ana. Ana. Ana siapa? Ana Allah. Terus ana makhluk mana? Fana semuanya. Loh, ketika saat di situ barulah sah linabluwakum, ujian apa yang dari aku bisyarri wal khairi. Dia sudah tidak bisa memandang siapa-siapa. Yang dia pandang di dalam hati hanyalah Allah. Maksudnya bukan si makhluk itu bisa memandang Allah. Lawang makhluknya sudah tiada, berarti yang memandang Allah wujudnya Allah sendiri. Sita, Allah pernah berbuat maksiat? Gak pernah tak? Apakah Allah salah membunuh seluruh makhluk? Salah? Artinya apa, Pak? Seseorang kalau ditanya oleh sebab alasannya sudah sampai di makrifat khairihi wa syarihi minallah, itu orangnya sudah nggak ada, Pak. Kita aja yang melihat dia masih ada, tapi yang bersangkutan sudah merasa nggak ada. Bingung badan? Terus bagaimana mungkin dia dikatakan bisa melakukan maksiat, bisa dikatakan melakukan to'at, lawang dianya sudah nggak ada. Berarti yang bisa melakukan hanyalah yang ada. Sitah, jenengan iki meneng bingung napa? Das pundi? Bingung nggih. Aduh. Pun ngeten mawon.
Saged kula gosok niki? Saged kula gosok? Oke. Bisa ya hapus ya? Oke. Boten apa? Boten sak monten mawon. Sampun Pak. Lain kali kalau Allah mentakdirkan nanti kasih spidol yang lebih besar. Kasihan yang jauh-jauh nggak bisa melihat Pak. Kita itu mata sudah tua, sudah rabun. Kan ada yang lebih besar ya, ada lebih besar lagi. Kita mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Niki sejak kita kecil Pak ya. Sejak kita TK. Mengapa di sini ada perintah yang namanya nafi? Nafi itu peniadaan, pembersihan. Apa sih maknanya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Jadi artinya gitu. Bersihkanlah, nafikanlah di dalam dadamu. Maksudnya dadamu itu adalah hati. Tuhan selain ini nanti sebetulnya tidak ada. Olehnya ada sebab kau merasa ada, akhirnya kau ada-adakan. Akhirnya Pak Nyun Sewu, jangan heran kalau saya minum kopi, mohon maaf nih, terasa pahit. Minum gula terasa manis. Satu pertanyaan, mukhlason, pahit itu, rasa itu datangnya dari mana? Mesti jawabnya kopi. Manis dari, aku tanya, kopi dan gula itu makhluk apa kholik? Makhluk ya. Mengapa imanku jatuh di situ? Ini semua kita gitu loh Pak. Seorang ibu punya suami, ayah. Tiap bulan ayah selalu kasih nafkah, ya. Ibu setiap hari selalu memasakkan suami atau anak-anak. Ditanya, siapa yang kasih uang kamu? Mesti jawabnya suami. Siapa yang memasakkan kamu, yang meladeni, memasakkan kamu? Mesti kita jawab istri. Aku tanya, istri, suami, makhluk ngapa kholik? Makhluk. Jikalau di situ tidak ada Allah, nggak akan bisa berfungsi ini. Mengapa jatuhnya iman kita pada sesuatu yang nggak fungsi, yang nggak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, padahal di situ ada yang hak yang bisa melakukan. Inilah kita Pak. Prosesnya kita akhirnya ada perintah, nafikanlah di dalam dadamu Tuhan yang sudah kadung masuk. Jikalau kau sudah lakukan proses ini, maka illallah isbat, tetapkanlah, imankanlah yang memasakkan kamu, yang kasih kamu uang, yang membikin pahit dan manis, itu hanyalah Allah. Karena ini sensitif Pak, mohon maaf, sensitif, maka para alim ulama zaman dulu khawatir kalau dibahas secara umum ini menjadi fitnah. Akhirnya memakai bahasa isyarah, sanepan, yang pada akhirnya kita sebagai sebagai sing ngaji nggih kebingungan. Lah sekarang saya mencoba untuk saya putar, nggak pakai isyarah, langsung seperti ini, tapi resikonya itu tadi,
Saya sebelum di penjara itu Pak, saya ngalami sudah diusir dari kampung. Seperti beliau Nabiullah Yunus keluar dari kampung karena kaum itu tidak mau menerima ajaran ini tahun 2007 Pak. Tapi itu tidak kulaksanakan. Saya tidak mau mundur tadi, saya tetap maju ke belakang, maju ke depan. Karena apa? Prinsip saya, kita kaya atau miskin, menjadi rakyat atau pejabat, ya mohon maaf ya, semuanya akan mati. Ya enggak? Kalau sudah mati, apa yang kita tinggalkan? Kebagusankah? Teladan terhadap anak cucu kita kah? Atau yang lain? Ingat Rasulullah, apa sih teladannya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro wa dzakarallaha katsiran. Ini teladan Rasulullah. Bagaimana umat ini hatinya ada indikasi keinginan bertemu Allah. Dengan begitu dia akan masuk wal yaumal akhiro, bisa masuk ke alam akhirat, ini ke alam ma'rifat. Tentunya tidak lepas wa dzakarallaha katsiran. Perbanyaklah berzikir. Siapa kalau sudah dijatuhkan Allah di makom ma'rifat, dia melakukan maksiat atau taat, itu kan kita yang mengatakan. Tapi bagi dirinya sudah nggak ada Pak. Aku tanya dari sisi fikih napa mawon. Ya. Dari fikih napa mawon. Orang gila bisakah itu dihukumi? Halo. Orang bigoiri aklin bisakah dihukumi? Mboten saged. Laksana dia seorang tidur. Wajibkah dia orang tidur itu untuk sholat? Enggak. Fikih manapun, dari mazhab apapun, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, sepakat orang-orang yang bighairi aklin itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Jenengan tidur, terus jenengan waktu tidur sampai bisa Pak ingat, oh iya aku sarungan, oh iya aku celana, nggak mungkin toh. Semua Allah lupakan semuanya, segala urusan apapun dunia. Itulah laksana orang makrifat, hatinya sudah dilalaikan, apapun bisa dihukumi dah. Mohon maaf, di dalam golongan makrifat itu ada dua makom Mbak ya. Artinya ada dua hasil, khos dan khawasul khawas. Boleh dikatakan makom. Apa sih khos? Khos itu adalah baik hati maupun akal dicabut oleh Allah, tidak akan pernah dia ingat terhadap apapun. Nek niki, inilah yang kumaksud gila, baik dohir maupun batin. Yang kedua, ada kekasih Allah itu yang sudah mencapai makom makrifat, itu diletakkan Allah di khawasul khawas. Artinya apa? Secara ruh ini, hati sudah lepas dari urusan wujud selain Allah, sekalipun akal ini masih berfungsi. Mesti ada 4 sifat di situ. Siddiq, fatonah, tablek, amanah. Ini akhirnya inilah yang disebut pada saat ini disebut sebagai guru akhirat, yaitu guru yang khusus bimbing masalah ruhaniyah, ilmu hakikat, supaya bisa jenengan iki nuju makrifat. Jadi Pak, disebut maksiat dan taat tadi pandangan orang lain, hukum pandangan syariat. Tapi yang bersangkutan sudah lupa Pak. Dia nggak tahu aku ini
Aku makhluk loh ya. Aku makhluk taat, aku makhluk maksiat. Bagaimana mungkin dia sudah tidak ada terus dia bisa melakukan? Enggak mungkin. Yang bisa melakukan hanyalah sesuatu yang wujud. Siapa? Hanyalah Allah. Ini keadaan hati beliau. Lah kita yang tidak bisa masuk ke situ mesti mengatakan oh itu maksiat, ya toh? Oh itu taat. Akhirnya di dalam teori tasawuf di sini mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Begitulah. Sekarang yang penting sekarang bagaimana kita bisa mencapai tingkatan zona ma'rifat dulu. Nanti jenengan wis kalau sudah di sini menang sudah nggak tanya. Oh iya. Sing penting kita adalah sebagai petani menanam jagung, nggak usah mikir ndang buao, kayak nggak usah. Cukup kita menanam, lalu bagaimana caranya tumbuhan ini subur kita jaga. Waktu pupuk kita pupuk, waktu kita kasih air kita kasih air. Itu nanti urusan buahnya Allah Subhanahu. Artinya zikir apa yang sudah Allah berikan terhadap kita, kita bangun setiap saat dan waktu. Nanti buahnya makrifat Allah sendiri. Mungkin masih ada ibu, mungkin kita kasih.